Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sari dari IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2019, kelas B, dengan NIM 203190057. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi, di sini saya akan mempresentasikan artikel penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Urgensi Kesetaraan Gender dalam Manajemen Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada peserta didik di sekolah dasar. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah dalam penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah jenjang sekolah dasar merupakan tempat awal bagi peserta didik dalam belajar mengenai lingkungannya. Untuk itu, pendidik diharapkan mampu memanajemen pembelajaran dengan baik dengan dikaitkan dengan berbagai aspek, terutama pada aspek sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari ketidaksetaraan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia masih kerap ditemui. Hal ini terjadi sebab pandangan patriarki masyarakat yang masih menganggap bahwa derajat dan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Padahal negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, di mana HAM adalah kesetaraan kedudukan dan hak setiap masyarakat baik perempuan maupun laki-laki serta baik dalam kalangan apapun dalam masyarakat memiliki kesetaraan dan hak yang sama dalam berbagai bidang. Kemudian tujuan dalam penelitian ini adalah dapat menyadarkan pendidik mengenai pentingnya memanajemen pembelajaran berbasis gender sosial inklusi bagi siswa terutama pada sekolah dasar. Selanjutnya pada bab kajian pustaka ada kajian teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. Kajian teori dalam penelitian ini adalah 1. Manajemen pembelajaran merupakan proses kegiatan mengelola pembelajaran dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta penilaian dilakukan oleh pendidik. Kemudian, kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki dapat memiliki kondisi dan status yang sama untuk memenuhi hak asasi manusia bagi pembangunan di dalam segala bidang, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Kemudian, penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Ngazizah dan kawan-kawan. Dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender melalui Pembelajaran Berbasis Gender Sosial Inklusi pada peserta didik sekolah dasar. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa pihak sekolah yang diteliti oleh Nur Ngazizah dan kawan-kawan yaitu sekolah dasar telah mengupayakan peningkatan kemampuan peserta didik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif serta dengan menerapkan kesetaraan gender tanpa adanya perbedaan. Hal tersebut mendukung penelitian ini. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini, dapat ditarik hipotesis bahwa kesetaraan gender perlu dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode library research atau studi kepustakaan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan sumber data, kemudian membaca sumber data, mencatat hal-hal pokok, serta mengolah bahan penelitian. Sumber kepustakaan yang diambil dalam penelitian ini adalah berasal dari jurnal, buku, dan artikel terdahulu 10 tahun terakhir. Pada teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Maksudnya, menganalisis isi dari sumber data yaitu jurnal, buku, dan artikel, kemudian dianalisis isinya, kemudian mencatat dan mengolah sesuai dengan penelitian. Kemudian pada bab pembahasan ada beberapa poin.
Poin yang pertama adalah keberhasilan belajar siswa salah satunya adalah ditentukan oleh strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, di mana strategi pembelajaran merupakan salah satu tugas pendidik dalam memanajemen pembelajaran. Kemudian poin kedua adalah selain mendidik, guru dituntut menjadi profesional dalam proses pembelajaran. Maknanya, guru harus mampu mengaitkan segala aspek pada proses pembelajaran, seperti aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga siswa dengan tidak sengaja dapat belajar mengenai segala aspek tersebut. Kemudian poin ketiga adalah hak asasi manusia di bidang pendidikan direalisasikan dengan adanya pembentukan kelas inklusi, di mana kelas inklusi merupakan kelas reguler yang menyamaratakan semua siswanya, baik perempuan maupun laki-laki, serta baik dari kalangan manapun. Kemudian pada poin 4 adalah sekolah dasar merupakan langkah awal siswa dalam mengenal dunia luar, sehingga diharapkan peserta didik mampu belajar tentang aspek sosialnya, sehingga pendidik diharapkan mampu mengajak siswa bekerja sama dalam belajar tentang segala aspek tersebut. Untuk lebih lanjut mengenai penelitian dalam pendidikan inklusi, karakteristik pendidikan inklusi ada beberapa, yakni yang pertama, menerima kemampuan dan kebutuhan individu siswa, sehingga semua siswa disamaratakan, diterima oleh pendidik, dan sehingga pendidik diharapkan mampu menyamaratakan serta mampu memahami karakteristik setiap siswa. Yang kedua adalah menyamaratakan kedudukan siswa, di mana pendidik harus mampu mengerti perbedaan kalangan maupun perbedaan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga adalah bekerja sama antara guru dan siswa dalam pembelajaran, di mana peserta didik dan pendidik harus mampu belajar bersama, bekerja bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir adalah memanajemen pembelajaran dengan profesional, di mana manajemen pembelajaran merupakan tugas pendidik yang harus dilaksanakan secara profesional, yaitu sehingga dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga membantu pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, layanan pendidikan diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Serta penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Pada bab terakhir, yaitu bab penutup, ada 5 aspek yang berada dalam penelitian ini, yakni gender, manajemen pembelajaran, sekolah dasar, hak asasi manusia, dan inklusi. Pendidikan inklusi mengajarkan siswa bahwa setiap manusia memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, tanpa melihat perbedaan gender, status sosial, maupun ekonomi seseorang. Pendidik diharapkan profesional dalam manajemen pembelajaran dan mengaitkan segala aspek pembelajaran dengan segala aspek kehidupan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah saran. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini ada 3, yakni yang pertama untuk pendidik. Pendidik dapat mengaitkan pembelajaran dengan segala aspek kehidupan, terutama dikaitkan dengan kesetaraan gender. Yang kedua adalah untuk orang tua. Orang tua dapat membekali kesetaraan gender maupun aspek-aspek sosial lainnya pada anak, di mana pendidikan utama yaitu berasal dari orang tua. Kemudian yang ketiga adalah untuk lembaga sekolah atau untuk kepala sekolah, di mana kepala sekolah dapat memantau perkembangan siswa, memfasilitasi siswa, dan mampu mengevaluasi seluruh aspek. Demikian presentasi dari artikel penelitian ini. Dimohon saran dan kritikannya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.